di sini terisi 93% lur. Jadi kalau sedulur-sedulur ada permasalahan pada handphone Redmi 9A atau Redmi yang lain, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya lur ya. Langkah-langkahnya kita cukup solder ulang di IC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Teknisi Anti Bray. Oke sahabat Teknisi Anti Bray dimanapun berada, kali ini saya ada handphone Redmi 9A. Di sini keterangannya mati, namun ini handphone kalau di cas ini terisi 100% ya keterangannya. Kita coba hidupkan terlebih dahulu handphonenya. Ini tombolnya agak masuk ke dalam ya, jadi agak susah hidupinnya. Nah, di sini baterai terisi 100% ya. Namun di sini kalau kita hidupin, ini keluhannya apa ya? Jadi kayak mau hidup, cuman belum sampai masuk menu, handphonenya mati atau bisa dikatakan restart seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini walaupun sambil dicolok charger, kan ini masih saya cas ini ya, cuman dia tetap mati atau restart. Nah, kebanyakan permasalahan seperti ini bisa disebabkan dari beberapa kerusakan ya, dari baterainya bisa, dari IC fuse bisa, terus dari IC sinyal atau RF juga bisa, bahkan dari software juga bisa. Jadi banyak. Nah, namun di sini untuk langkah pertama handphone akan saya bongkar ya. Nah, ini tombolnya ini udah rapuh ya. Jadi ini saya amankan menggunakan isolasi. Jadi ketika nanti casing dibongkar, ini tombolnya tidak berantakan. Karena kalau tombolnya berantakan nanti kita ya agak sedikit kesulitan. Jadi di sini saya amankan. Jadi biar tombolnya nanti nempel ikut di isolasi begitu. Oke, handphone akan saya bongkar terlebih dahulu. Ini casingnya juga udah rapuh ya, karena handphone ini ya mungkin kalau usianya sudah agak lumayan lama. Jadi di sini untuk melihat kondisi baterai masih bagus ya lor ya. Jadi akan saya bongkar, dan untuk langkah pertama akan saya coba ganti IC fuse nya dulu. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk baut-bautnya. Nah, ini frame ya, frame penutup mesin. Nah, kita lepaskan dulu untuk soket baterainya lur. Nah kemudian lur, kita kalau mau melepaskan baterainya ini, kita nggak bisa harus dicongkel ya. Jadi kita lepaskan terlebih dahulu ya untuk lemnya ini. Nah ini kita tarik pelan-pelan. Jadi ada dua lem ya di sisi kanan kiri baterai. Ini kita tarik pelan-pelan, usahakan jangan sampai putus ya. Karena kalau putus kita kesulitan untuk mengangkat baterainya atau melepaskan baterai. Kita tarik pelan-pelan. Jadi ini panjang lemnya ya seukuran panjang baterai lor. Jadi kalau lem ini sudah terlepas, nanti baterainya ya nggak rusak lor, bagus kondisinya. Cuma kalau kita congkel, biasanya baterainya ini nanti nggak rata, jadi bengkok-bengkok gitu.
Nah, sudah terlepas lur satunya. Ini agak panjang lur ya, sepanjang ukuran baterai. Nah, kemudian kita lepaskan yang satunya lur. Sama prosesnya. Jadi kita tarik pelan-pelan. Nah, semua lemnya sudah terlepas, kemudian kita lepaskan baterainya. Mudah kan? Jadi gini, kalau melepaskan baterai, cuma kalau kita congkel baterainya pasti rusak. Nah, ini kondisi baterai masih utuh, bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan lepaskan ya penutup IC atau penutup kepala baterai ya. Jadi kita akan lihat untuk IC fuse nya. Tuh kameranya blur. Nah, untuk IC fuse nya biasanya terletak pada bagian atas ya lur ya, kotak kecil, kodenya Q. Nah ini lur, kita akan solder ulang lur di kaki kanan kiri. Ini kita solder ulang biasanya sembuh. Namun di sini juga kalaupun mau diganti, kita juga ada alatnya. Alatnya seperti ini lur. Nih kodenya Q. Ada yang kodenya KL. Nah ini lur, kodenya Q. Agak jelas sedikit lah daripada tadi ya. Nah ini sama. Nah ini biasanya kita solder terlebih dahulu ya lur ya, untuk bawaan baterainya ini. Nah kalau misalkan kita solder ulang cuman tidak ada perubahan, ya biasanya kita ganti. Nah, kita pastikan terlebih dahulu ya untuk bentuk IC fuse nya. Kecil lur, kecil. Ini gampang kalau mau masangnya. Cuman di sini akan saya coba solder ya, solder terlebih dahulu kaki kanan kirinya. Nah, biasanya kita panasin ya. Ini sembuh lur. Kita panasin sembuh. Dan kalau untuk berapa lama? Ini insya Allah lama. Jadi pernah kemarin ada yang kerusakan sama seperti ini, saya coba solder ulang di kaki kanan kirinya. Nah ini sudah ada sekitar 5 bulan ya, ini masih aman. Kemarin yang punya saya tanyain. Selanjutnya kita akan tes ya lur ya. Kita coba hidupkan kembali handphonenya, dan di sini cukup saya solder ulang di IC fuse nya tadi ya lur ya, tanpa mengganti IC fuse. Kita tes terlebih dahulu lur, apakah sukses. Nah, mudah-mudahan sukses ya lur ya. Di sini muncul tulisan MIUI. Kalau tadi kan belum sempat muncul MIUI, masih muncul Redmi, langsung restart lur. Oke, alhamdulillah sudah sampai masuk ke menu ya lur ya. Di sini baterainya masih terisi 93% lur. Kita akan coba tes ya lur ya.
di sini terisi 93% lur. Jadi kalau sedulur-sedulur ada permasalahan pada handphone Redmi 9A atau Redmi yang lain, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya lur ya. Langkah-langkahnya kita cukup solder ulang di IC fuse di kaki kanan kirinya, jadi tanpa kita ganti IC nya terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya lur ya, dan mudah-mudahan juga handphonenya bisa awet. Oke, sekian lur dari channel teknisi anti Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.